Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, selamat beraktivitas kembali. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas apa itu ayam kanibal atau anakan ayam yang dari kecil ini sudah bertarung pada sesama tetasan atau saudara tetasan, ataupun meskipun beda tetasan, melainkan satu umur atau satu usia. Nah, pada kesempatan video kali ini ada beberapa faktor penyebab terjadinya ayam kanibal ini dan bertarung. Nah, yang pertama ini pada usia 1 bulan ke atas biasanya anakan ayam ini sudah ada jiwa-jiwa berkompetisi dalam merebut makanan, minuman ataupun wilayah tempat mereka. Nah, di video kali ini bisa kita lihat ayam ini baru saya hidupkan lampu neonnya, karena sebelumnya ayam ini sudah saling bertengkar ataupun tarung sama saudaranya. Nah, bisa kita lihat di videonya, ini termasuk ayam-ayam yang nakal yang saya pegang ini. Nah, faktor utamanya ini yang pertama, faktor jelasnya ini karena ayam ini memiliki terah ayam petarung. Dan di dalam box ini, meskipun ayam ini anakan ayam ekor lidi, jadi masih ada terah ayam Bangkok karena original dari Bangkok klasik. Nah, bisa kita lihat di mana pakan itu sudah berserakan di bawah. Tadi di video di slide yang pertama itu sudah kita perlihatkan tempat pakan ayam sudah sedikit. Nah, karena itu yang pertama itu merebut pakan. Karena harus kita pahami lagi dalam beternak itu, jika kita memberikan pakan dan waktunya memberikan pakan itu, kita tidak boleh telat. Nah, faktornya ini karena kita pakan itu karena tidak stabil. Nah, ini tadi sudah saya contohkan. Ini saya telat memberi makan pada di sore hari. Jadinya setelah saya hidupin lampu neonnya di malam hari ini, ayam itu ketika mau makan sangat berebutan. Jadi mereka itu tidak puas tentang pakannya yang sudah disediakan. Jadi mereka itu berkompetisi merebut pakannya. Nah, perlu diperhatikan lagi dalam pemberian pakan ini untuk para peternak, meskipun pemula ataupun yang sudah lama, pasti dapat mengalami hal yang seperti ini. Karena tidak mungkin kalau tidak mengalami hal seperti ini. Mungkin kita lalai dalam memberikan pakan ataupun minum dan vitamin lainnya akan memberikan efek ayam ini bertarung sejak dini ataupun berkompetisi dari kecil. Yang kedua, perlu kita perhatikan. Ayam biasanya dalam satu box ini, kalau sudah banyak yang berkelahi, itu biasanya banyak jantannya. Di anakan ayam ini banyak kelamin jantannya. Jadi jiwa kompetisi mereka itu sangat kuat. Makanya kita perlu diperhatikan lagi dalam menyatukan atau di box pembesaran itu, dalam menyatukan anakan ayam ini bisa kita perhatikan. Kalau sudah ada yang nakal-nakal seperti ini, wajib kita lainkan ataupun ada metode-metode lainnya. Yang pertama, metode dari saya, pencegahnya. Nah, itu kan ada beberapa faktor tadi dari penyebab ayam kanibal tersebut. Nah, metode-metode dari saya ini ataupun tips untuk peternak semuanya. Yang pertama ini bisa kita mandikan ayam yang nakal, seperti yang saya pegang ini adalah anakan ayam yang nakal. Nah, karena ayam yang nakal ini biasanya faktor penyebab dari perkelahian dari semua saudaranya. Nah, jadi kita bisa mandikan ayam-ayam yang nakal ini. Biasanya ini sudah positif jantan. Kalau sudah sangat nakal seperti ini, biasanya untuk memacroh saudara-saudaranya itu bisa dipastikan itu yang jantan. Yang kedua, instingnya itu dipengaruhi karena faktor pakan yang tadi, yang saya sebutkan tadi. Jadi kita harus mandikan ayam ini.
ketika ayam ini sudah kedinginan ataupun sudah basahnya seluruh tubuh itu sudah full, ayam itu tidak akan mengganggu teman-temannya. Nah, kebetulan pada video ini saya ambilnya di malam hari. Jadi tidak ada matahari langsung, melainkan hanya sinar dan hangat dari lampu neon tersebut. Nah, kalau sudah faktornya seperti ini, jadi kita tidak bisa memandikan. Nah, untuk teman-teman, jika teman-teman peternak yang lainnya ini berketepatan pada di siang hari ataupun pagi hari, bisa kalian mandikan. Kalau di malam hari terjadi seperti ini, ya bisa dipastikan ayam itu akan stres karena dinginnya itu secara tiba-tiba. Karena kalau di malam hari itu cuma ada bantuan lampu neon. Nah, yang kedua ini, kita pisah anakan yang nakal ataupun yang sudah positif jantan yang memecroh ke saudara-saudaranya yang lain. Namun keesokan harinya, kalau ada faktornya juga, ada baik dan buruknya juga. Buruknya ini ketika kita satukan lagi kepada saudara-saudaranya ini, itu akan menimbulkan efek perkelahian lagi, karena setelah mereka belum puas berkelahi, ketika dilainkan dan disatukan kembali akan terjadi perkelahian lagi karena itu belum puas. Nah, yang ketiga ini saya sudah memegang minyak kayu putih. Lah, minyak kayu putih ini fungsinya untuk memberikan, ini metode yang ketiga, mungkin metode yang paling ampuh lah dari saya. Fungsinya minyak kayu putih ini adalah memberikan aroma yang sama pada semua anakan ayam. Nah, ini anakan ayam yang saya pegang ini yang warna kuning ini, inilah faktor utama penyebabnya saudaranya ini berkelahi semua. Nah, kita harus oleskan secara merata, meskipun secara basah tidak apa-apa, karena ini kan bersifat minyak, tidak terlalu cair ya kalau minyak kayu putih. Ada dari beberapa peternak yang lainnya itu menggunakan balsem. Nah, pengaruh dari balsem ini baik buruknya sangat jelas. Yang pertama, baiknya lebih cepat mengatasi ayam ini menghindari lawan-lawannya atau saudaranya itu dari gigitannya, karena aromanya sangat kuat kalau balsem ini. Nah, dan buruknya ini, balsem ini terlalu panas untuk usia 1 bulan ke atas, kecuali sudah 4 bulan ataupun usia hampir-hampir dewasa itu sudah tidak berpengaruh, karena balsem itu sudah, kulitnya itu sudah cocok, sudah kuat untuk menahan panasnya atau dingin yang berlebihan dari balsem ini. Nah, makanya saya sarankan menggunakan minyak kayu putih. Selain membuat aromanya menjadi rata semua, aromanya menjadi sama, ini juga bisa membantu menghangatkan kulit dan badan pada anakan ayam tersebut. Jadi kita harus pintar-pintar memilih dalam menggunakan metode-metode ataupun tutorial dari YouTuber ataupun dari sosial media manapun kita mendapat ilmunya, harus kita pintar-pintar menyaring. Nah, karena obat yang kita gunakan itu bisa menyebabkan fatal pada ayam-ayam kita. Jadi kita harus pintar-pintar mana yang cocok untuk usia ayam seperti ini, mana yang pantas untuk ayam usia seperti ini. Jadi kita harus bisa membedakan. Nah, ini saya menggunakan minyak kayu putih. Kalau bisa, ketika minyak kayu putihnya banyak itu harus fullkan, meskipun full basah tidak apa-apa, karena minyak kayu putih ini juga cukup bermanfaat. Selain memberikan kehangatan, membuat aromanya menjadi sama, tidak berkelahi lagi, itu juga bisa melindungi dari gigitan nyamuk. Nah, biasanya nyamuk itu akan betah pada anakan seperti ini karena kondisi kandang, kalau kalian malas ataupun gak sempat ganti alas, membersihkan alas tersebut, biasanya cepat dihinggapi nyamuk. Dan terutama itu air minum itu yang kalian berikan itu jarang diganti atau jarang dibersihkan. Nah, jadinya bisa menyebabkan nyamuk-nyamuk itu betah dan nyaman bertempat tinggal di box pembesaran tersebut. Nah,
Bisa kita lihat, nah ini kita sudah melihatnya yang sama-sama. Anakan ayam ini sesudah diberi minyak kayu putih, ketika aromanya sudah rata nih bisa kita lihat kalau sudah rata semua aromanya, aroma badan ini bisa diartikan aroma keringat si ayam tersebut itu sudah rata. Jadi mereka itu sudah tenang dan tidak ada jiwa berkompetisi, karena mereka itu akan berpikir itu sudah sama seperti dirinya sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Mungkin teman-teman ada saran lain atau ilmu baru dalam mengatasi hal-hal tersebut, bisa kita share di kolom komentar. Nah, jangan lupa buat teman-teman untuk like videonya dan share, dan juga bagi pengalaman kalian di kolom komentar agar channel ini terus berkembang. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi saya, salam ternak, sehat selalu. Semoga ternak kalian aman dan sehat selalu.